Oleh karena itu, orang yang muslim yang cerdas, yang dia diberikan oleh Allah usia dan umur, dia mampu memaksimalkan, memanfaatkan, susun rapi, menatur waktu. Dan alhamdulillah, tanda kasih sayangnya Islam, rahmat Islam untuk kita, tidak ada sesuatu yang susah. Salat aja ada waktunya dan terbatas. Saya bayangkan waktu cerita Isra Mi'raj, bagaimana kalau perintah pertama 50 kali salat. Bayangin, 5 aja ndak beres, apalagi 50. Bayangkan, berarti sepanjang usia kita sibuk hanya laksanain salat. Setiap 18 minit, 20 minit salat. Habis salat, azan lagi salat. Salat, azan lagi salat. Tak bisa beraktivitas. Tapi dikurangi dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari 50 menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Dan banyak karunia yang Allah berikan. Memang Allah tidak memberikan kepada kita usia sebagaimana ummah-ummah terdahulu, tapi Allah berikan amalan yang bisa mencapai usia mereka. Satu malam Lailatul Qadar, kalau diterima di sisi Allah, sudah tertulis dalam buku amal ibadah kita 83 tahun. Berarti kalau 10 kali ketemu Lailatul Qadar, berarti usia ibadah kita 830 tahun. Sama dengan ummah-ummah terdahulu. Padahal kita belum tentu sampai usia 83 tahun. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Barang siapa sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdi fil yawmi 100 marrah huttat anhu khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, diampuni segala dosanya walaupun dosanya lebih besar daripada puih laut. Bisa enggak diukur puih laut? Berapa besarnya, berapa banyak? Tidak bisa. Sepanjang pantai, sepanjang pinggiran laut, semua itu puih laut. Tidak bisa dihitung, tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur. Biarpun dosanya lebih besar dari itu, hanya 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, Allah ampuni segala dosa kita. Subhanallah. Berapa lama subhanallah bihamdi 100 kali? Saya sendiri baca 4 minit, tak lebih 4 minit. Tapi berapa kita rugi? Ternyata 4 menit bisa menjamin ampunan dosa. Bagaimana kalau setiap hari itu dilakukan? Rasulullah SAW menawarkan sahabatnya, ayajazu ahadukum an yakuna lahu fil yawmi wal layla alfa hasanah. Apakah ada yang punya keinginan memiliki 1000 kebaikan dalam sehari? Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Mau kami ya Rasulullah, 1000 kebaikan dalam sehari. Ucapkan subhanallah 100 kali, dapat 1000 kebaikan. Hanya subhanallah, 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 3 menit, tak lebih. Banyak kesempatan jamaah sekalian di usia kita yang begitu singkat, yang begitu padat, yang begitu cepat. Belum lagi kita belum tahu masalah kematian kita kapan. Ini hal yang biasa, sederhana, seperti zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat membantu mencapai usia yang panjang, tapi dalam usia taat, walaupun dalam usia hitungannya tidak panjang. Inilah yang Allah maksud, innal insana lafi khusr. Manusia memiliki banyak kesempatan untuk mengisi kebaikan, tapi mereka merugikan. Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Kalau lagi sakit, apa yang harus buat?
Berobat kan? Berobat kan? Habis berobat, alhamdulillah banyak yang bisa kembali sehat, kembali alhamdulillah beraktivitas. Berarti sehat, kehilangan kesehatan bisa kembali insya-Allah. Rugi usaha dan insya-Allah kepercayaan kita kepada Allah bangkit kembali dengan bantuan saudara dan keluarga, insya-Allah bisa dengan modal baru dan usaha yang lain, insya-Allah bisa kita berkembang. Berarti rugi usaha, masih ada luang lagi untuk kita berusaha lagi. Banyak hal yang kita rugikan bisa dikembalikan dengan ikhtiar, bekerja keras dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu hal yang tidak bisa dikembalikan, waktu, umur. Malam tidak bisa tahajud, aduh rugi, kapan saya ganti? Tidak ada, sudah malam, tunggu malam besok. Kalau masih punya usia sampai malam besok. Makanya selalu saya sampaikan ke jemaah, jangan tinggalkan salat malam walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Karena salat malam tidak harus 8, salat malam tidak harus 10. Sedikit demi sedikit diistiqamahkan lebih baik daripada banyak tapi terputus. Salat malam tidak harus tidur dulu. Sering saya sampaikan, kaget, katanya harus tidur dulu. Kenapa tidak harus tidur dulu? Karena salat malam waktunya bukan jam 12, bukan jam 1, bukan jam 2. Waktu salat malam mulai habis isya sampai subuh. Di awal boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Memang lebih baik di akhir sepertiga terakhir. Tapi ini kembali kepada kondisi kita masing-masing. Ada ibu-ibu merasa, aduh kalau jam 3 aku aja tidur jam 1. Ada orang yang alhamdulillah jam 9, jam 10 udah bisa tidur. InsyaAllah rutin jam 3 saya bisa bangun santai-santai, bisa tahajud. Tapi ada ibu-ibu lagi galau, dah bisa tidur. Kefikiran, ada urusan sama suami kah, ada urusan anak kah, ada urusan hutang sana sini kah, pusing, dah bisa tidur. Bolak-balik baca ayat Al-Kursi berkali-kali, bahkan habis surah Al-Baqarah tapi dah bisa tidur juga. Itu bagaimana solusinya? Kalau sudah, ya Allah, udah jam 2 mulai ngantuk, ketiduran, belum dijamin bisa bangun. Syukur-syukur kalau bangun subuh. Makanya ini kembali kepada keadaan kita. Ketika kita merasa diri kekhawatiran, ketiduran, tidak bisa bangun, segera ambil air wudu, salat semampunya. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, sesuai kemampuan kita. Tutup dengan witir, 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 3 rakaat pun sekaligus boleh, atau dipisahkan 2 dan 1. Udah habis itu tidur. Sudah tertulis dalam buku amal ahli witir. Kalau bangun lagi masih ada waktu kira-kira 20 menit ingin tahajud, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi, karena Rasul melarang 2 kali witir dalam 1 malam. La witrani fi layla. Tidak ada witir 2 kali. Ada yang tanya, apa sih dasarnya kalau boleh kita salat sebelum tidur? Ada 3 hadis dan 3 amalan yang Rasul sampaikan kepada 3 sahabat. Abu Dzar radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, dan beberapa sahabat yang lain yang mendapatkan wasiat yang sama.
Saya ambil satu contoh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah memberikan kepadaku 3 amalan. Ausani khalili bi thalath. Ausani khalili bi thalath. Rasul telah memberikan kepada aku 3 amalan. Ini kata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, an asuma min kulli syahr 3 ayyam. Setiap bulan puasa 3 hari. Ini amalan pertama. Dijelaskan di hadis yang lain, yang dimaksud 3 hari setiap bulan adalah ayyamul bid, 13, 14 dan 15. Amalan yang kedua, wa an usalli duha, jaga salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Wahai Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ini wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Saya begitu baca hadis ini yang sahih, saya pun terkejut. Sepertinya Rasul sudah tahu akhir zaman umatnya bakal suka ketiduran, makanya sudah ada solusi dari zaman Rasul. Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ini buatmu dan umatku yang nanti datangnya suka ketiduran. Udah, Rasul sudah kasih jawabannya. Daripada rugi, tidak sama sekali dapat pahalanya, Rasul SAW mengingatkan, innallaha witrun yuhibbul witr fa'awtiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Tahu enggak ibu-ibu jamaah sekalian, di mazhab Imam Hanbali ada satu pendapat di dalam mazhab Imam Hanbali, orang yang tidak rutin salat witir tidak boleh jadi saksi nikah. Coba bayangkan, ini pendapat, bukan sepakat ulama ya, ini hanya pendapat. Tapi yang saya mengambil dari pendapat ini, di zaman Imam Ahmad bin Hanbali memang menjadi kebiasaan, witir itu kebiasaan. Bahkan menganggap orang yang tidak salat jamaah di masjid tidak sah jadi saksi nikah. Ada pendapat seperti itu dalam fikih. Bagaimana yang tidak salat sama sekali? Bagaimana yang tidak salat sama sekali? Makanya kita di Madinah, kalau ada orang nikah, biasa kita nikah di mahkamah, di depan hakim. Mahkamah kan dekat Masjid Nabawi. Jadi datang calon laki-laki sama keluarga perempuan, termasuk perempuan juga dibawa di depan hakim untuk menikahkan mereka. Hakim juga bertanya sama wanita. Hakim bertanya sama wanita, kamu terima nikahnya sama laki ini? Tidak ada yang maksa? Tidak ada, karena kadang-kadang terpaksa karena aturan budaya, karena kebiasaan keluarga. Jadi hakim harus bertanya langsung sama wanita. Habis selesai, sudah diamankan laki dan perempuan, datang saksi. Kan harus ada 2 saksi. Hakim bertanya, salat jamaah enggak? Kalau dia jawab, iya saya salat jamaah, minta dibawain surat dari imam masjid. Ini ahli masjid, surat ini ahli masjid, jamaah kita. Nanti disesuaikan masjidnya sama alamat rumah. Alasan mungkin dia besok kenal masjid, imam masjid mana, tapi dia tidak pernah salat di masjid, cuma karena teman atau keluarga kebetulan. Ini pak diminta surat, ini saya mau jadi saksi. Begitu ketat.
Saya sering menghadiri acara pernikahan, tak pernah saya mendengar yang membawa acara tanya saksi, Pak salat enggak? Kalau bapa tidak salat, mohon maaf kami tidak bisa terima bapa jadi saksi. Kacau acara pernikahan. Itu beda kehidupan kita. Dalam agama ada yang punya kehidupan tapi karena kebiasaan semua jadi boleh aja kan, rahmatan lil alamin. Jadi tinggalin salat, tetap jadi saksi, ujung-ujungnya rahmatan lil alamin. Ini salah guna rahmatan lil alamin. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kembali lagi usia itu nikmat besar. Bahagia seorang yang mampu dengan kecerdasan mengaturkan waktu. Dan subhanallah, kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya banyak hal yang kita lakukan, tetap dunia kita jalan, tapi ibadah pun bisa jalan. Contoh sederhana, zikir kepada Allah. Apa sih susahnya kita terus gerakkan lidah kita berzikir kepada Allah? Zikir kepada Allah tidak harus wanita dalam keadaan suci. Zikir kepada Allah tidak harus wudhu dulu. Zikir kepada Allah tidak harus menghadapi kiblah. Zikir kepada Allah tidak harus di masjid. Dimanapun kita berada, jalan kaki, di mobil, di rumah, di pas lagi masak, semua kita boleh berzikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Basahi lidahmu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu amalan yang menjamin masuk surga. Dengan hanya basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Amalan yang paling ringan tapi pahalanya yang paling besar, itu zikir ringan. 2 kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat, tapi kalau diucapkan memang sangat mudah, ringan, tapi kalau ditimbangan di sisi Allah berat timbangannya, pahalanya besar. Bukan hanya berat di timbangan, tapi Allah mencintai kalimat ini. Berarti kalau kita ucapkan kalimat yang dicintai Allah, insyaAllah nanti akan Allah mencintai kita. Qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW bersabda, man qara qul huwallahu ahad fil yawm wal layla 10 marratin bana Allah lahu baitan fil jannah. Di riwayat qasran fil jannah, sebagaimana di Musnad Imam Ahmad Hambali, kemudian riwayat Imam Tabarani dan Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca Qul huwallahu ahad dalam sehari 10 kali saja, dapat rumah di dalam surga. Di riwayat yang lain, dapat istana di dalam surga. Qul huwallahu ahad 10 kali. Berarti hal-hal yang sederhana kalau tidak diingat, tidak diamalkan, tidak diperhatikan, masuk dalam ayat innal insana lafi khusr. Sungguh manusia akan merugi. Sayang sekali, saya tidak minta bapak ibu salat 24 jam. Saya tidak minta 24 jam baca Quran. Tapi manfaatkan. Masing-masing usahakan memiliki wirid. Faham wirid? Wirid faham? Wirid. Ada wirid baca Quran, ada wirid salat, ada wirid zikir. Jadi wirid itu hal sederhana tapi diistiqomahkan. Contoh,
Jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Satu halaman. Dah bisa satu halaman, separuh halaman. Separuh halaman dah bisa juga? Dah bisa separuh halaman? Satu ayat. Tapi rutin. Lupa baca di rumah, pas di jalan, alhamdulillah sekarang HP ada isinya Al-Quran, silakan baca. Aduh, saya lupa baca wirid saya sampai di mana? Suratul Baqarah ayat 12. Ya, baca ayat 12. Ada luang, tidak terganggu, tambah lagi satu ayat. Begitu ada kesibukan, dah apa-apa, stop. Tapi besok jangan lupa, tepat waktu dimaksimalkan dan diusahakan. Apalagi kalau bisa disusun dengan waktu yang tepat. Masing-masing tahu diri, kesibukannya apa, aktivitasnya apa. Ya udah, saya merasa paling tepat waktu adalah habis salat subuh. Habis salat subuh, kalau setiap hari 10 minit saja kita bagi di antara zikir, baca Quran, kemudian bersedekah, baru silahkan ibu-ibu siapin sarapan buat anaknya. Apa ruginya 10 menit? 10 menit mungkin tidak bisa dihitung karena terlalu sederhana, tapi insya Allah nanti di hari kiamat Bapak Ibu akan melihat ternyata 10 menit itu yang kita rutinkan menjadi sebab keselamatan kita dari siksa neraka Jahannam. Jadi wirid bagi seorang hamba itu sangat luar biasa manfaatnya. Antara zikir, sedekah subuh. Mengapa saya sebutin sedekah subuh? Karena Rasulullah SAW bersabda, ketika di subuh hari Allah turunkan malaikat khusus mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, setiap orang subuh berinfak di subuh hari, ganti yang lebih baik. Dan ini sedekah subuh termasuk amalan yang sangat dahsyat. Apalagi kalau disertai doa. Ketika kita bersedekah subuh, ada yang sakit, ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan penyakitnya, cepat terkabul. Saya tidak pernah memberi amalan sedekah subuh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, banyak jamaah yang sudah mendapatkan manfaatnya. Dirutinkan. Walaupun ibu-ibu sedang halangan tidak salat subuh, masih bisa laksanakan sedekah subuh. Sunnah qabliyah ba'diyah hanya 12 rakaat, tapi dapat sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, dapat rumah di dalam surga. 12 rakaat yang disebut sunnah qabliyah ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh. Cuba hitung sama-sama, karena banyak orang tidak tahu sunnah qabliyah subuh berapa. Saya berapa kali tanya sama jemaah, ada yang bilang 14, ada yang bilang 16, ada yang bilang 10. Yang disebut dalam hadis yang sahih 12. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam, dapat rumah di surga, yang disebut oleh ulama sunnah qabliyah ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh. Yang dimaksud sunnah qabliyah ba'diyah beda sama sunnah umum. Sunnah qabliyah ba'diyah ada sunnah yang lain, itu namanya sunnah mutlak. Kalau dalam fikih disebut sunnah mutlak. Apa yang arti sunnah mutlak? Umum. Seperti apa? Duha, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah hajat, dan yang lain-lain. Itu namanya umum, tidak terkait dengan salat wajib. Tapi kalau sunnah qabliyah ba'diyah, syaratannya apa? Tidak ada sunnah qabliyah ba'diyah kalau tidak ada salat. Artinya apa? Jangan-jangan orang rutin jaga salat sunnah qabliyah ba'diyah tapi tidak salat sama sekali. Lucu ya?
Sunnah qabliyah ba'diyah, adanya sunnah qabliyah ba'diyah karena ada wajibnya. Dan wajib itu kalau ada kekurangan di salat wajib, dan pasti ada kekurangan, tak ada yang sempurna salatnya, termasuk saya. Makanya manfaatnya ini sunnah qabliyah ba'diyah, menutupi kekurangan yang wajib. Makanya pertama yang dihisab, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya, periksa salat hambaku. Habis diperiksa salatnya, ya Allah banyak kekurangan. Apa kata Allah? Lihat sunnahnya, ada enggak sunnahnya? Kata malaikat, ada ya Allah. Tutupi kekurangan yang wajib dengan salat sunnahnya. Dan ini salat sunnahnya termasuk sunnah qabliyah ba'diyah, dan termasuk sunnah yang lain, menutupi kekurangan yang wajib. Makanya penting sekali, walaupun hukumnya sunnah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur. Sudah berapa? 8. 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Itu yang disebut salat sunnah qabliyah ba'diyah. Di luar itu ada sunnah mutlak. Contoh, barang siapa, berseru SAW, barang siapa yang salat sebelum asar 4 rakaat dapat rahmat dari Allah, itu di luar sunnah qabliyah ba'diyah. Itu namanya sunnah umum. Ketika kita ada luang salat 4 rakaat, kalau salat sunnah tetap 2, tidak boleh digabung. Karena Rasulullah SAW di hadis yang sahih, la tushabbihun nafilata bil faridah, tidak boleh disamakan salat wajib dengan salat sunnah. Artinya kalau ada sunnah qabliyah 4 rakaat, berarti 2 dulu baru 2 lagi. Tidak boleh disamakan dengan salat zuhur atau salat asar. Syarat sunnah qabliyah ba'diyah, pertama terlaksana salat wajib, terkait dengan salat wajib. Yang kedua sesudah azan. Tak ada sunnah qabliyah sebelum azan. Jadi kalau belum azan, berarti kalau anda salat sunnah, itu sunnah apa? Mutlak. Sunnah apa? Mutlak. Bahasa lain di dalam fikih, nafilah. Apa itu nafilah? Ya sunnah umum. Masuk masjid belum azan, ingin salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, itu semua namanya nafilah mutlak, sunnah mutlak. Begitu azan anda salat 2 rakaat, itu namanya sunnah qabliyah sesudah azan. Termasuk sunnah fajar. Sunnah fajar atau sunnah subuh atau sunnah qabliyah subuh itu sama, satu, cuma 3 nama. Sunnah fajar disebut dalam fikih sunnah fajar, disebut pula sunnah subuh, disebut juga sunnah qabliyah subuh. Kapan dilakukan? Sesudah azan subuh, sebelum salat wajib. Berarti sunnah fajar yang selama ini kita dengar, sunnah fajar sebelum azan, itu bukan sunnah fajar yang sebelum azan. Kalau belum azan, apapun anda salat, itu semua termasuk salat malam, dihitung sebagai salat malam. Nawaitu salat taubat kah, nawaitu salat hajat kah, nawaitu salat apa saja, sama disebut di bawah kata umum salat malam. Karena tidak ada istilah imsak dari salat malam. Faham gak imsak? Kalau lagi puasa kan biasa imsak kan sebelum. Kalau salat malam tidak ada imsaknya. Kapan berhenti salat malam? Kalau dengar azan. Misal ini lagi salat, pas rakaat kita udah mulai Allahu Akbar salat malam, kita lagi sudah 2 rakaat. Pas saya salat dah perhatiin waktu. Ketika saya lagi salat terdengar azan subuh, saya masih salat, langsung dilanjutkan, habiskan, tidak apa-apa.
Bahkan ada satu hadis yang sahih, salatul laili mathna 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 fa in khashiya ahadukum as-subha falyutir. Salat malam dua dua dua, dan barang siapa yang kekhawatiran masuk waktu subuh, segera tutup dengan witir. Ini bagi orang yang salat malam di terakhir, di ujung. Sudah faham? Jelas? Nyambung? Masuk? Alhamdulillah. Jadi kita sepakat mulai hari ini kita punya wirid. Setuju? Punya wirid. Wirid apa? Sesuai kemampuan. Ada yang kelebihannya suka zikir, udah jadikan wirid zikir. Ada yang suka tahajud, udah berarti wiridnya tahajud. Ada yang kelebihannya suka baca Quran, suka baca, suka dengar. Dan selalu saya usulkan, kalau bisa lebih banyak mendengar daripada membaca. Jadi dengar sambil melihat Al-Quran, luar biasa manfaat. Pendengarannya itu luar biasa. Makanya banyak dalam Al-Quran selalu mendahulukan pendengaran. Sami'na wa ata'na. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Pendengaran, pandangan mata dan yang lain-lain. Berarti selalu didahulukan pendengaran. Makanya kita selalu mengusulkan ke jamaah, suka sering mendengar, rutin mendengar bacaan Al-Quran murattal. Termasuk bagi ingin yang menghafal Al-Quran, harus banyak mendengar bacaan Al-Quran. Di jalan, naik motor, kita bisa pesan di telinga kita, melalui HP kita pas mau tidur. Dan subhanallah, simak dan mendengar Al-Quran ketika tidur terekam di dalam otak. Karena kalau kita tidur, semua yang ada di dalam tubuh badan kita menurun, drop, kecuali satu yang aktif pas kita tidur. Apa? Otak aktif. Makanya kalau ada orang sering sakit kepala, ingin diperiksa otaknya, dikasih obat tidur, baru dipasang alatnya supaya kita tahu keadaan otaknya apa. Makanya ditemukan ahli teliti, khususnya para dokter otak, menemukan begitu dahsyat energi dan manfaatnya suara Al-Quran bagi orang yang tidur. Jadi boleh setel Al-Quran dengan suara yang tidak mengganggu orang lain, tapi cukup mendengar kita sendiri, setel. Karena ini sangat memfreshkan kepala kita, otak-otak kita, termasuk saraf-saraf. Karena aktivitas, faktor usia, mungkin karena sering sakit dan yang lain-lain, ada saraf-saraf yang bisa dikatakan sudah non-aktif, tidak aktif, dihidupkan dan diaktifkan kembali oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Subhanallah, obat. Allah turunkan kepada kita Al-Quran, obat menyembuh dari segala penyakit, penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, udah jam 10 habis ya waktu. Apa yang belum? Karena siap-siap zuhur kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, tidak ada sesuatu yang kebaikan yang beruntung buat kita sudah disampaikan. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah melupakan dan mendoakan kita. Ketika saya kemarin bertemu dengan guru saya di Madinah, makanya masih bekas-bekas pulang kampung kemarin,
fisik dan flu masih terbawa. Jadi saya bertemu dengan guru saya, seorang ulama yang hafal ratusan ribu hadis, hafal. Ketika saya duduk di Masjid Nabawi sama beliau, ada orang awam datang, dia menuliskan sebuah hadis. Assalamualaikum Syekh, ini ada hadis, apakah ini hadis sahih atau tidak? Ditulis ada beberapa kata, langsung diambil sama guru saya, ya hadis sahih, dibawakan oleh Abu Hurairah di Sunan Abi Daud. Jadi luar biasa hafalan hadis. Apa saja hadisnya dia bisa sebutkan, siapa rawiyahnya, di kitab mana, Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nasai, Tirmizi, Ibn Hanbal, Ibn Majah, semua dia sebutkan. Dan beliau, kita sempat bekerja sama untuk membina orang-orang Indonesia, orang-orang kita, untuk menjadi calon penghafal hadis. Dan alhamdulillah sudah kita 2 kali buktikan melalui program penghafalan hadis di markas kami di Jakarta, dan alhamdulillah ternyata menemukan orang Indonesia yang juga cukup hebat, bisa mudah dengan menghafal. Dan targetnya insyaallah program ini akan tahap yang ketiga, mudah-mudahan segera terwujud. Semua penghafal hadis kalau sudah lulus akan dikirim ke Madinah melanjut belajar hadis di Masjid Nabawi, dan ini semua gratis, free, tidak ada 1 rupiah bayar. Dan di Madinah nanti ditempatkan di hotel dekat masjid, jadi makan, minum, pakaian pun tidak boleh dicuci karena ada petugas yang khusus cuci pakaian, laundry. Tugas kita apa? 1, hafal hadis, tidak ada yang lain. Dari hotel ke masjid, masjid ke hotel. Begitu beliau, saya duduk bersama, dikenalkan sama seorang anak usia 12 tahun, buta, 12 tahun dan buta, tunanetra. Beliau hafal Al-Quran. Ternyata bukan hafal biasa, tapi sama angka. Kita tak perlu lama, sebutin angka saja. Ayat 12 suratul Baqarah dia sebut, 100 ayat selanjutnya dia tahu, 100 halaman ke depannya tahu, 80 halaman ke belakang tahu ayatnya. Dia bisa beritahu ayat ini di posisi halaman kanan, halaman kiri, atas atau bawah. Bukan hanya itu saja, hafal tafsir. Jadi dia bisa jelasin ayat, kalau ada cerita asbabun nuzul, dia jelasin asbabun nuzul. Bukan hanya begitu saja, baru kemarin beliau dapat juara 1 menghafal 18.000 hadis. Usia berapa? 12. Keadaannya buta. Aduh, ini bukan masalah mata ini. Bukan masalah mata sebenarnya. Ini tak punya mata udah subhanallah. Berarti bukan masalah ini, bukan masalah buta ini. Yang jadi buta ini hati. Ini yang menjadi masalah. Dan insyaallah kita akan undang ke Indonesia di beberapa waktu yang akan datang, memberikan contoh. Saya tanya, apa cita-citamu? Sekarang usia 12 tahun, hafal Al-Quran dengan hafalan yang begitu hebat dan dahsyat, bersama tafsir, asbabun nuzul. Belum lagi menghafal 18.000 hadis. Dan dites di depan saya, dites.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, berkatalah yang baik atau diam. Hadis itu dari mana? Dia sebutin hadis sahabat Rasulullah SAW, ini nomornya sekian di Sahih Bukhari atau langsung. Apa ada hadis yang mirip tapi di riwayat lain, dia sebutin. Saya tanya, cita-citamu apa? Saya ingin jadi imam besar Masjidul Haram dan menjadi ulama besar bermanfaat buat umat. Ini buta. Begitu tinggi cita-citanya. Makanya jemaah sekalian, begitu Allah Subhanahu wa taala menanugerahkan, dan bagi saya itu nikmat besar, saya mensyukuri. Sampai titik ini saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berhadir di depan Bapak Ibu dan bisa berada di Indonesia. Sampai titik ini saya belum tahu mengapa Indonesia yang terpilih, mengapa tidak ke negara lain, ke Afrika kah, ke Eropa kah, mengapa Indonesia? Saya tidak tahu, sampai sekarang belum tahu jawaban. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bisa datang ke Indonesia. Bukan hanya datang ke Indonesia, tapi dimudahkan bahasa Indonesia. Bayangkan bahasa, dari mana saya bisa belajar? Orang Arab lahir besar di Madinah, hidup saya semua di Madinah, dah pernah belajar bahasa Indonesia. 2008 saja masih ingat, sampai 2010 masih belum begitu lancar. 2008, 2009, alhamdulillah 2010 akhir mulai sedikit-sedikit. 2011 mulai muncul di beberapa televisi, media dan yang lain-lain berdakwah, dan dapat penghargaan dari Bapak Presiden Pak SBY waktu itu memberi warga negara Indonesia. Tidak pernah saya mimpi, tidak pernah saya harap, tidak pernah saya minta. Dan saya di saat itu bertemu dengan seorang tunanetra. Karena hubungan saya sama tunanetra bukan baru sekarang, tapi sejak saya SMP kelas 1 di Madinah, saya pendamping seorang tunanetra. Mulai dari SMP kelas 1 sampai tamat kuliah, kita bersama-sama. Saya yang antar, saya yang jemput, saya ke bawah ke masjid, sama-sama belajar, sama-sama mengaji, sama-sama hafal Al-Quran. Begitu saya datang ke Indonesia, bertemu dengan seorang tunanetra di salah satu acara. Begitu kita selesai acara, saya tanya, sama siapa datang? Sendiri. Kok sendiri? Ini lumayan jauh, ini pusat kota, kok sendiri datang? Terus pakai apa? Angkot umum. Ini buta, naik busway, naik angkot umum sampai ke tempat acara sendiri. Saya langsung menawarkan, boleh enggak saya yang antar pulang? Oh, terima kasih Syekh, alhamdulillah, temanin saya antar pulang. Pas di dalam perjalanan, saya di depan, beliau di belakang, saya dengar suaranya dia mengaji. Saya langsung perhatiin, saya tanya, Masya Allah, antum rutin mengaji berapa juz sehari? Dia bilang, kalau tidak capek dan tidak terlalu sibuk, 4 juz rutin, dengan membawa Quran Braille manual. Saya perhatiin tasnya cukup besar, jadi setiap dia kemana-mana dia bawa Quran 2 buku, karena setiap 1 juz 1 buku, karena ukurannya besar. Begitu saya melihat upaya dibandingkan kemudahan
dan fasilitas tunanetra yang di Madinah yang dapat perhatian dari kerajaan. Ada satu lembaga yayasan khusus tunanetra yang langsung diketuai oleh anak raja. Semua tunanetra berobat gratis, sekolah gratis, keluar negeri gratis, dikasih uang saku kurang lebih, kalau uang di sini hampir 6 juta berbulan. Ini uang saku. Kalau dia keluar negeri, tiket gratis, ditanggung oleh kerajaan. Pendampingnya hanya bayar 50%. Kemana saja. Belum lagi dikasih Al-Quran. Harga Quran Braille manual lebih dari 6 juta, kurang lebih 2.000 rial. Belum lagi ukurannya yang begitu besar. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan menemukan satu ide bisa memberi kemudahan untuk saudara kita tunanetra Quran Braille digital. Dari ukuran yang begitu besar, 2 kardus menjadi 1 buku, disertai dengan pena yang bersuara yang bisa mereka mendengar bacaan Al-Quran. Dan alhamdulillah, atas izin Allah dan bantuan jamaah, termasuk warga jamaah Majlis Ta'lim ibu-ibu di Bandung dan di Jakarta, alhamdulillah kami berhasil membagi lebih dari 6.000 Quran Braille digital di Aceh, di Palembang, di Lampung, Lombok, Jogja, kemudian di Jakarta, kemudian di Bandung sudah berapa kali. Dan insya Allah cita-cita saya, dan mudah-mudahan menjadi cita kita bersama, insya Allah diperkirakan di bulan Maret kemungkinan besar akan datang berkunjung silaturahim ke Indonesia Raja Arab Saudi, Raja Salman, bersama ulama, menteri, berusaha, dan banyak. Sesuai berita yang saya dapat dari langsung Mbak Dubes Arab Saudi, tapi belum bisa dipastikan tanggal, tapi mudah-mudahan insyaAllah menjadi kunjungan yang insyaAllah membawa manfaat untuk umat. Kita tidak mencari kepentingan di sini. Kita tidak ada kepentingan sama raja, tidak ada kepentingan politik, tidak ada. Tapi yang kita harap, bagaimana kita bisa momen ini dimanfaatkan untuk menarik perhatian kerajaan Arab untuk Indonesia, supaya Indonesia ini diberikan perhatian sepenuhnya, supaya bisa menambah kualitas perhatian dakwah, dari segi dakwah, dari segi ilmu, dari segi akidah, dan dari segi bantuan sosial. Cita-cita saya berusaha membentuk sebuah acara yang akan dihadiri oleh 10.000 tunanetra, dan kami sudah garap sebagaimana anda sudah dengar dari sambutan tadi. Salah satu pembina di ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, insyaallah 10.000 yang kita hadirkan, yang saya sedang lobby, mudah-mudahan insyaallah di acara tersebut kita bisa lipatkan Raja Salman hadir di depan 10.000 tunanetra, mewujudkan anugerah ini. Mudah-mudahan kalau ini bisa terwujud, saya percaya dan yakin sisa saudara kita tunanetra yang masih ribuan bahkan ratusan ribu yang belum dapat, insyaallah saya percaya dan yakin insyaallah Raja Salman akan menutupi sisanya. Makanya kita berjuang, dan saya harap semua yang hadir tanpa kecuali insyaallah semua yang hadir berkenan terlipat paling tidak 1 orang wakaf 1 Quran untuk saudara kita tunanetra. 1 orang 1 Quran. Tidak bisa sekarang, tidak masalah, kapan saja, tapi mudah-mudahan menjadi doa kita bersama. InsyaAllah kalau dipastikan bulan Maret kedatangan kunjungan silaturahim ini,
InsyaAllah kita sudah siapkan 10,000 tunanetra yang insyaAllah akan hadir. Mudah-mudahan wakaf kita menjadi sebuah cahaya untuk Indonesia, karena memang Indonesia di saat ini menghadapi krisis banyak, termasuk krisis akhlak, krisis politik, krisis ekonomi. Tapi mudah-mudahan dengan saf-saf kita, merapatkan hati kita, merapatkan saf kita dan mempersatukan antara kita, insya-Allah mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ada satu surah berkesan di hati saya, walaupun sudah lama saya menghafal surah ini, dan saya rasa mungkin ada sebagian jamaah sudah hafal atau sebagian dari surah ini hafal beberapa ayat. Tapi kapan mulai surah ini berkesan di hati saya? Ketika saya menurusi tunanetra. Semakin dekat dengan tunanetra, semakin terasa begitu luar biasa indahnya surah ini, memberikan teguran kepada saya dan kepada kita semua. Surat Abasa di juz 30. Surat Abasa ini diawali dengan cerita tunanetra, dan Allah khusus menurunkan surah ini menjadi teguran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di saat yang sama ketika seorang tunanetra datang bernama Abdullah ibni Ummi Maktum, datang mengharapkan petunjuk, mengharapkan hidayah, mengharapkan diterima imannya dan Islamnya, dan ingin mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama Rasulullah sedang sibuk mendakwahi pimpinan-pimpinan Quraisy. Wajar kalau kita sedang duduk, ada orang yang di samping kita orang miskin, orang susah, tapi di sisi lain di sebelah kita ada juga orang berjabat dan kaya. Perhatian kita kemana? Ana butuh apa sama yang miskin? Sama-sama miskin, buat apa kita sama-sama bantu selain doa? Otomatis fikiran kita larinya barangkali dapat hal-hal yang baik, bisa bantu dakwah, bisa bantu perhatian, bisa bantu segala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian kepada pimpinan Quraisy, karena Rasul yakin kalau pimpinan Quraisy ini masuk Islam, itu sangat pengaruh di Makkah. Ini ketua-ketua, kepala-kepala Quraisy, Abu Jahal, Abu Umayyah dan yang lain-lain. Kalau ini mereka masuk Islam, luar biasa. Jadi power dan manfaat masuknya mereka Islam jauh lebih besar daripada seorang tunanetra yang tadi yang ada di samping Rasulullah SAW. Makanya orang tunanetra ini datang kepada Rasul. Rasul bukan menolak, Rasul tidak mau memberi perhatian, bukan. Rasul ingin memberi perhatian, tapi di saat yang sama Rasul sedang sibuk untuk menghadap pimpinan Quraisy. Mudah-mudahan mereka berkenan menerima Islam. Allah turunkan surat Abasa menjadi teguran untuk Nabi Muhammad. Kalau Rasul, namanya Rasul, manusia yang termulia, Nabi yang termulia, yang paling dicintai Allah, Nabi yang terakhir, yang paling disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi yang terakhir datang, tapi Nabi yang pertama yang akan masuk surga. Semua Nabi tidak bisa masuk surga kecuali Nabi Muhammad dulu, karena Nabi Muhammad yang diizinkan tutup pintu surga, dan petugas yang menjaga pintu surga membuka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dapat teguran. Allah Subhanahu wa taala memberikan, dan ini surat Abasa menjadi beringatan buat kita semua. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Bisa saja orang tunanetra ini masuk Islam, dia lebih mulia dan lebih bersih untuk bermanfaat buat umat Islam daripada pimpinan Quraisy. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini tunanetra bisa jadi ketika dinasihatin manfaatnya banyak nasihat buat dia dibanding pimpinan Quraisy. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna, yang berbaling, yang tidak mau terima, yang menolak. Amma man istaghna, Allah sudah gambarkan mereka yang tidak mau memberi perhatianmu, tapi kamu berupaya mengejar mereka, memberi perhatian mereka, mendekati mereka, tapi mereka tidak menghargai perjuanganmu. Ini lebih fantas perhatian kepada tunanetra. Wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Kalau mereka tidak mau hidayah dari Allah, biarkan saja mereka. Walaupun mereka pimpinan Quraisy, walaupun mereka orang-orang terhormat, walaupun mereka orang-orang yang berjabat tinggi, biarkan kalau mereka tidak ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Tapi tunanetra ini datang dengan penuh hati, dengan ikhlas, ingin mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan indahnya dan manisnya iman. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Tapi engkau Nabi Muhammad masih ninggalin dia dan sibuk mengurusi pimpinan Quraisy. Begitu luar biasa surah ini berkesan. Saya mendalami dan menhayati, kalau Nabi Muhammad punya kesibukan yang sangat penting juga dalam dakwah. Rasul tidak sibuk dunia, tidak sibuk urusan keluarga, justru sibuk dakwah, sibuk terhadap pimpinan Quraisy yang sangat pengaruh kalau mereka masuk Islam. Tapi Allah memberikan teguran karena tidak memperhatikan tunanetra. Kalau Nabi Muhammad yang mulia dapat teguran, kira-kira Bapak Ibu, apa kesibukan kita untuk tidak memperhatikan tunanetra? Sibuk apa? Dakwah? Dakwah sibuk. Rasul aja punya kesibukan yang mulia, bukan kesibukan yang sederhana. Mulia juga kesibukannya adalah ingin pimpinan Quraisy masuk Islam. Bukan berarti Rasul merendahkan tunanetra, tapi Rasulullah SAW masih mendahulukan pimpinan Quraisy. Begitu luar biasa. Makanya ayat ini, bahkan ketika saya salat sunnah, saya suka baca surat Abasa. Di setiap salat sunnah qabliyah ba'diyah saya suka baca. Mengapa saya suka baca? Supaya ingin kesadaran diri saya tidak berubah, untuk sepenuhnya mensyukuri nikmat pandangan mata yang Allah berikan. Dan bagi saudara kita tunanetra yang memiliki kekurangan, tapi saya rasa mereka bukan memiliki kekurangan, tapi justru itulah kesempurnaan. Allah menjaga pandangan mereka supaya mereka tidak melihat dosa dan maksiat. Tapi subhanallah, kelebihan di sisi lain adalah mereka mampu menghafal Al-Quran menggunakan telinga. Makanya alhamdulillah, wakaf Quran Braille ini untuk tunanetra itu sangat terlihat manfaatnya. Apalagi kita tambah lagi disertai dengan mencetak yang baru, Quran disertai hadis.
hadis sehari-hari yang mereka bisa gunakan dan bisa amalkan. Saya kenal dari mereka yang awalnya sebelum terima Quran ini, kata mereka, saya jarang baca Quran, apalagi mau dengar, bahkan buta baca, dah pernah bisa baca. Tapi alhamdulillah saking senangnya mereka menerima Quran ini, mereka justru menjadi semangat untuk menjadi ahlul Quran. Dan kita insyaAllah tidak akan kurangi semangat kita untuk terlibat mendapatkan pahala wakaf ini. Semoga menjadi amal jariyah, sedekah jariyah sepanjang hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah sekalian, pesan yang terakhir, salah satu amalan yang saya ingin, selain apa yang saya sampaikan, amalan ini mohon diberikan perhatian lebih banyak. Sederhana, mudah, tapi manfaatnya luar biasa. Amalan itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya tidak minta anda bersalawat seperti biasa. Saya yakin Bapak Ibu suka bersalawat, tapi kali ini saya ingin anda membawa salawat kepada Rasul dengan penuh rasa cinta. Demi Allah jamaah sekalian, tidak ada di antara kita yang bisa dan mampu membalas kebaikan Nabi Muhammad untuk kita semua. Salawat kepada Nabi Muhammad, satu kali salawat kita dapat 10 kali rahmat. Ini baru satu kali, dapat 10 kali rahmat. Nabi Muhammad menjadi Nabi kebanggaan kita, rahmatan lil alamin, termulia akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya terhadap istrinya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam saya suka minta maaf sama istri saya. Saya sampaikan, mohon maaf, saya belum mampu menjadi semulia akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang termulia akhlaknya terhadap istrinya Nabi Muhammad. Makanya kata Rasulullah di hadis yang sahih, ahsanun nasi akhlaqan ahsanukum li ahli. Yang paling laki-laki yang termulia adalah laki-laki yang termulia akhlaknya terhadap istrinya. Dan Rasul juga bersabda, dan akulah yang termulia terhadap istri-istriku. Nabi Muhammad itu bukan hanya dengan salawat kita dapat 10 kali rahmat, tapi kita dengan bersalawat kepada beliau dijamin kita dapat syafaat beliau di hari kiamat. Bahasa syafaat yang kita semua sudah tahu, semua berkeinginan mendapatkan syafaat, dan semua berdoa mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu belum tahu sejauh mana kemuliaan syafaat yang kita tunggu yang diberi nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah langkah yang kita harapkan, bukan hanya umat Islam, bahkan seluruh umat
Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, seluruh manusia di hari kiamat mengharapkan syafaatnya yang disebut dalam hadis asy-syafa'atul kubra, syafaat yang paling agung yang Allah izinkan Nabi Muhammad untuk diberi kepada seluruh manusia, yang Islam maupun yang tidak Islam. Karena di saat hari kiamat seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh manusia, bahkan bangsa jin, semuanya berdiri habis dibangkit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya berdiri di hadapan Allah menunggu hisab dimulai lebih dari 50.000 tahun. Bisa enggak terbayang berdiri berapa lama? 50.000 tahun, dan semuanya keadaan laki dan perempuan sebagaimana baru dilahirkan. Bisa enggak Bapak Ibu terbayang? Sekarang mohon maaf, ibu-ibu yang begitu berjilbab, pakaiannya yang rapi dan sopan, Masya Allah, tertib, bersih, make up, cerah mukanya, bisa menarik perhatian. Betul nggak? Bagaimana di hari kiamat? Semuanya di satu tempat, disamakan, laki sama perempuan campur, dan semuanya dalam keadaan sebagaimana baru dilahirkan, tidak berpakaian apa-apa. Ketika Rasul menceritakan kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah pun kaget. Ya Rasulullah, laki dan perempuan sama-sama. Kefikiran Siti Aisyah kemana? Malu dilihat oleh orang. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, di saat itu kesibukan manusia pandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu hisab lebih daripada kefikiran yang lain. Bisa enggak terbayang? Saya yakin tidak bisa terbayang. Mohon maaf, apapun kesibukannya, biarpun dahsyat yang menarik perhatian, tetap ada kesempatan masih cuci mata. Betul enggak? Tapi kalau di hari kiamat beda keadaannya. Apapun yang saya jelasin tidak akan mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan, karena itu bukan dahsyat lagi, tapi di luar batas kemampuan kita. Makanya Siti Aisyah sebagai manusia wajar kalau terkejut. Ya Rasulullah, kami dan laki-laki sama-sama. Rasul maklumi fikiran Siti Aisyah sebagaimana memaklumi fikiran kita yang sama. Tapi ternyata kalau di sana beda. Makanya di saat itu belum lagi matahari didekatkan. Disebut dalam hadis mil, 1 mil. Di dalam satu hadis 1 mil adalah, kalau untuk gelang mata itu kan berapa ukurannya? Berapa senti ya? Sangat kecil. Betul? Kalau dalam bahasa Arab itu namanya mil. Berarti ukuran nanti di hari kiamat kita berdiri 50.000 tahun dan mataharinya dekat seperti ini. Di riwayat mil bukan yang itu maksud, tapi adalah ukuran perjalanan 1 mil. Kira-kira 1 mil cukup jauh? Sama, kurang lebih berapa kilo? 1,5 kilo, ya, kurang lebih 1,5 kilo. Sekarang jutaan kilometer kita merasa panas. Sudah ada AC, sudah ada kipas, sudah ada ujang, sudah ada ini, tapi merasa begitu panasnya. Itu jutaan kilometer. Bagaimana kalau 1,5 kilo? Makanya Rasul menggambarkan nanti di hari kiamat
Yang biasa di dunia kalau kita keringat dari atas ke, kalau di hari kiamat terbalik, keringat kita dari bawah ke atas. Ini tergantung dosa kita. Kata Rasulullah, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke paha, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke dadahnya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada yang sampai merasa sudah sesak nafas, ingin melamatkan diri supaya tidak tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Dalam keadaan itu 50.000 tahun. Di situ manusia sudah merasa gelisah, sudah cukup merasa tersiksa. Semua larinya, penolong siapa yang bisa menolong kita? Kita minta tolong kepada siapa yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah supaya mulai hisab? Karena sudah kita tidak kuat lagi. Semuanya larinya kepada Nabi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya jawab yang sama, nafsi nafsi, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan diriku sendiri. Tak ada yang urus anak, istri, suami, keluarga, apalagi manusia lain. Sama keluarganya saja dia lari. Tak ada. Nafsi nafsi, diri sendiri, ya Allah selamatkan. Diri sendiri, ya Allah selamatkan. Diri sendiri, ya Allah selamatkan. Nabi Adam jawab begitu. Suruh, barangkali Nabi Nuh bisa bantu kalian. Datang kepada Nabi Nuh, nafsi nafsi, Allahumma sallim sallim. Datang kepada Nabi Musa, nafsi nafsi, Allahumma sallim sallim. Datang ke Nabi Isa, nafsi nafsi, Allahumma sallim sallim. Sampai terakhir Nabi Isa berkata, ada satu saya rasa dan yakin, dialah yang bisa memberi bantuan. Dia tunjukkan, itu dia, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan semua manusia ini ada sekarang yang masih hidup berapa miliar, kita tidak bisa dihitung berapa jumlah penduduk bumi. Bayangkan dengan umat terdahulu semua dikumpulkan dan semua menarah satu arah kepada Nabi Muhammad, minta tolong, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habiballah, tolong syafaatkan. Barangkali dengan bantuanmu, doamu, syafaatmu, bisa ini mulai dihisab supaya terselesai siksa yang kita hadapi. Begitu mereka datang, apa jawab Rasulullah SAW? Allahumma sallim sallim, ummati ummati. Ya Allah, selamatkan umatku umatku. Fikirannya umatnya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan orang tuanya, bukan siap, umatnya. Umatnya dia fikirkan. Kemudian dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, di saat itu aku bersujud, Allah gerakkan lidahku untuk memuji Allah dengan kata-kata pujian yang tidak pernah makhluk pun sebelumnya sebutkan pujian itu. Artinya pujian yang Allah anugerahkan untuk Nabi Muhammad sebelumnya tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengucapkan, hanya Nabi Muhammad, dan hanya di saat dia sujud di hadapan Allah di hari kiamat. Allah biarkan beberapa lama, habis itu Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan silahkan minta apapun, aku berikan. Silahkan beri syafaat kepada siapapun, aku terima syafaatmu. Langsung dia berkata, ya Allah, kasihan manusia, mohon segera dihisab.
baru mulai dihisab. Turun kitab-kitab. Ada yang mengambil kitabnya dengan tangan yang kanan, itulah bahagia. Ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kiri, dia berusaha sembunyikan tangan kirinya karena dia malu kalau kitabnya diterima dengan tangan kiri. Dia sembunyikan tangannya yang kiri ke belakang, larinya buku amalannya ke belakang dan langsung nempel di tangannya. Tak ada yang bisa lari di hari itu. Semua amalan, buku amalannya dibuka oleh Allah, dan akan Allah mulai menghisabkan kita satu persatu. Tak ada kelompok-kelompok, tak ada bendera, tak ada ormas, tidak ada kelompok, tidak ada pimpinan. Masing-masing benderanya kita apa? Buku amal. Dan Allah manggil kita bernama satu-satu. Ibu, sini, datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhasibullahu al-abida laisa bainahu wa bainahu turjuman. Allah akan hisab hamba-hambanya satu demi satu, bersatu-bersatu, dan tidak ada penerjemah. Jadi tidak bagi terjemah, translate. Ya Allah, saya tidak mengerti bahasa Arab, saya tidak mengerti bahasa, ya Allah, gimana ini, saya butuh translate atau acara supaya bisa bantu saya lulus dari hukum. Tidak ada. Yang hakim Allah, keputusannya Allah, yang menentukan Allah, mahkamah yang dikuasai Allah, hamba di hadapan Allah, saksi semua, tangan saksi, mata saksi, lidah saksi, kaki saksi, buku amal saksi, malaikat saksi. Bagaimana kita mau lari? Ditanya oleh Allah, hei hambaku, ingat enggak di malam itu, di tempat itu, kamu berlakukan dosa itu? Seorang hamba yang masih memiliki iman, dia merasa dan ingat, dan dia merasa malu, dia tunduk kepalanya. Kata Allah, malu ya, malu, tunduk, ya malu ya Allah, malu, malu. Dan subhanallah, tanda rahmat Allah, ketika Allah bertanya dengan kita, tak ada orang lain yang bisa lihat. Supaya apa? Supaya hisab kita di antara kita sama Allah tidak terbocor kepada orang lain, supaya tidak malu sama orang lain. Allahu Akbar. Habis kita sudah raku diri, ya Allah, saya ingat dan saya rasa salah dan saya malu. Apa kata Allah? Waktu itu kamu lakukan dosa itu, aku tutupi. Aku tutupi. Tak ada yang tahu. Kita lakukan dosa ini udah sekian tahun, ada yang tahu enggak? Tak ada yang tahu. Karena kita lakukan di saat sembunyi. Kata Allah, di saat itu kamu lakukan dan kamu tahu itu dosa, tapi aku tutupi supaya kamu jangan menjadi malu di depan keluarga atau di depan sahabat. Aku tutupi. Dan aku sekarang sudah menutupi dosamu di dunia, dan sekarang aku hapuskan dan ampuni dosamu di akhirat. Allahu Akbar. Disitulah terasa anugerah, ampunan Allah yang maha kuasa. Dan Allah di saat itu mampu menghukum kita. Dan kalau Allah menghukum kita, Allah tidak pernah menzalimi kita. Justru itu keadilan Allah. Tapi Allah tidak memperlakukan keadilannya, justru yang mendahulukan ampunan dan kasih sayangnya. Habis selesai hisab, harus semua tanpa kecuali liwati neraka Jahannam di atas sirat. Sirat yang panjang,
yang kejam seperti pedang, yang tipis sampai tidak bisa dilihat oleh mata. Katanya tipisnya seperti, subhanallah, imam bisa jalan di atas rambutnya. Kejam lagi, masuk di atas serat, terus jalan. Di saat itu ada doa yang ia melamatkan kita sampai menuju surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah duluan. Kalau Sayyidina Abu Bakar berjalanan di atas sirat disebutkan 100 tahun, tapi Sayyidina Abu Bakar satu langkah di atas sirat, langkah kedua di depan pintu surga. Dahsyat. Ini Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Bagaimana Rasul? Rasul sudah menunggu di depan. Mulai manusia satu persatu jalan di atas sirat, dan Rasul di saat itu sibuk berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, ummati 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 ummati, sampai mereka terselesai. Sampai di situ saja. Sebelum masuk surga ada berita gembira untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang masuk surga harus berjumpa dengan beliau dulu, pertama muka, dan disediain minum yang disebut air Al-Kautsar, dan di situ banyak gelas. Tinggal kita ambil gelas dan minum. Begitu kita mau ambil gelas dan minum, datang Rasul, jangan, kamu minum langsung dari tanganku sendiri. Barang siapa yang minum dari tanganku tidak akan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Di situ terasa kemuliaan. Begitu kebahagiaan kita bertemu dengan Nabi Muhammad dan bisa langsung minum dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya begitu saja, bahkan Nabi Muhammad memegang tangan kita, mengajak kita masuk 8 pintu surga. Ada 8 pintu. Rasul bersabda, satu pintu luasnya seperti antara langit dan bumi. Satu pintu antara langit dan bumi luasnya. Dan kata Rasulullah, di saat itu akan manusia gesa-gesaan untuk masuk surga. Itu tanda apa? Banyak yang akan masuk. Mudah-mudahan kita terhitung dari yang banyak. Begitu ahli surga masuk, kira-kira Rasul berhenti, ahli surga sudah masuk, sudah aman? Tidak. Rasul balik lagi, keluar dan menuju dari langkah sirat yang pertama, melihat ada enggak, ternyata ada di antara umatnya yang tersisa yang dosanya terlalu banyak, gesak-gesaan di jalan, merangkak di jalan sampai jatuh di dalam neraka. Rasul mana mereka? Masuk ke neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, melihat keadaan Nabi Muhammad SAW, apa yang dibutuhkan lagi? Kata Rasul, ya Allah, saya tidak akan puas masuk surga sampai hamba-hambamu yang ada di neraka, umatku, diselamatkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad keluarkan dari neraka. Dia keluarkan. Sudah cukup ya Nabi Muhammad? Tidak cukup ya Allah, masih ada lagi. Diambil lagi, dikeluarkan, diambil lagi, dikeluarkan. Artinya dari umat Nabi Muhammad yang masih banyak dosanya, yang masih banyak
kelewatannya sama Rasulullah, yang tidak fantas memberi kemuliaan kepada Rasulullah SAW, dapat pula syafaatnya Nabi Muhammad. Yang tidak pernah memberi tanda sayang dan cinta kepada Rasul, dapat rasa sayang dan cinta Nabi Muhammad SAW. Sambil kata malaikat Jibril, demi Allah saya melihat Nabi Muhammad mengambil manusia dari neraka Jahannam, diselamatkan dari siksa dan membawa mereka ke surga. Kata malaikat Jibril, sambil aku kira tidak ada lagi yang tersisa di neraka Jahannam, saking banyaknya yang dikeluarkan oleh Rasul. Itu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang saya ceritakan. Saya mohon kalau anda lagi bersalawat, ingat itu semua. Nabi Muhammad bukan Nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah Nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka Jahannam, masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang masuk neraka saja dapat syafaat Rasul. Jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau, sejauh mana kita minat mempelajari kehidupan beliau, sejauh mana kita mengenal sunnah-sunnah beliau. Di zaman ini, umat yang paling bodoh terhadap beliau kita umat Islam. Kita umat Islam banyak hal yang tidak tahu tentang beliau, tidak tahu bagaimana berjuangan beliau, bagaimana doa beliau untuk kita, bagaimana kesedihan beliau kalau ada di antara kita yang kena musibah atau keburukan, apalagi masuk neraka. Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah minta sama Rasul doa. Ya Rasulullah, tolong doakan saya. Rasul mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma qaddamat wa ma akharat, wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa istriku Aisyah, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi. Siti Aisyah mengaminkan doa Nabi Muhammad dan menangis dan bangga dan senang. Saking senangnya, saking bahagianya, dia tertawa sambil Rasul melihat Siti Aisyah. Senang wahai Aisyah? Apakah kamu senang dengan doaku? Kata Siti Aisyah, bagaimanakah aku tidak senang? Aku justru merasa bahagia dengan doamu untukku ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ketahuilah wahai Aisyah, ketahuilah doaku yang baru ini untukmu, itulah selalu doaku untuk umatku di setiap salat. Itu doa Nabi kita buat kita. Setiap beliau salat mendoakan kita, ya Allah ampuni dosa umatku, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang sembunyi, dosa yang terang-terangan. Setiap salat itu doa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Apa yang diminta oleh Rasul? Rasul tidak minta banyak dari kita. Salah satu yang diminta oleh Rasul dan memohon, satu itu berbanyak, itu satu-satunya yang Rasul minta banyak. Selain itu Rasul tidak pernah minta banyak. Satu-satunya Rasul minta banyak. Apa?
salawatlah kepadaku, berbanyalah salawat kepadaku. Mengapa Rasul minta berbanyalah salawat kepadaku? Kenapa tidak minta amalan yang lain untuk dibanyakan salawat atau amalan yang lain? Mengapa hanya salawat? Rasul berpesan berbanyalah salawat kepadaku karena Rasul tahu dengan kita berbanyak salawat kita akan dijamin dapat syafaat beliau, dan itulah beliau yang diinginkan. Bukan hanya dapat syafaat, bahkan Rasul sendiri bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang paling banyak salawat kepadaku. Bahkan berita gembira bagi seorang hamba umat Nabi Muhammad SAW, akthiru alayya minas salati yawmal jumu'ati wa laylataha fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ini keistimewaan khusus, kelebihan amalan yang utama, bahkan yang terutama di hari Jumaat dan di malam Jumaat, fokus hanya bersalawat kepada Rasul. Mengapa? Karena Rasul yang berpesan, Rasul yang minta. Rasul berpesan, berbanyaklah salawat kepadaku malam Jumat dan hari Jumat. Mengapa ya Rasulullah khusus hari Jumat dan malam Jumat? Karena salawat kalian Allah sampaikan kepadaku. Kata guru saya, barang siapa yang ingin Rasul kenal dengan dia, berbanyaklah salawat kepada beliau, karena langsung nama kita akan sampai. Ya Rasulullah, ini salawat bapa dan ibu dari Bandung, kan sampai. Ada riwayat, ada malaikat khusus tugasnya setiap kita bersalawat dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bahkan ada orang bertanya kepada guru saya, Syekh Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mukhtar Asy-Syanqiti, dan beliau masih hidup. Subhanallah, ketika di salah satu pertanyaan di majlis ta'lim di Masjid Nabawi, ada orang bertanya, mana yang lebih diutamakan di hari Jumat, banyak baca Quran atau banyak salawat, kita milih yang mana? Beliau menjawab dengan jelas, dengan tegas, di hari Jumat dan malam Jumat lebih utama banyak salawat daripada banyak baca Quran. Mengapa? Karena kata beliau, karena itulah permintaan Rasul sendiri, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Dan banyak riwayat yang lain. Kalau saya sebutin manfaat, keutamaan salawat kepada Rasul, lebih daripada 100 manfaat. Menghilangkan kesusahan, memberi kemudahan lunasi hutang, menyembuh penyakit, menjamin ampunan dosa, mendapat 10 rahmat, mendapatkan syafaat Rasul, posisi kita semakin mulia. Setiap kali kita salawat semakin naik darajat kita. Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali, dapat 10 kebaikan, dapat 10 rahmat, dihapus 10 kejahatan, dan naik 10 darajat, dan di akhirat dapat syafaatku. Luar biasa. Hadis yang terakhir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku suka berdoa karena salawat, arti salawat adalah doa. Arti salawat doa. Ya Rasulullah, aku suka berdoa, berapa dari doaku saya jadikan untukmu? Artinya berapa persen ya, kalau bahasa kita berapa persen kira-kira? Kalau misal saya doa 10 menit, berapa menit untuk Rasul, dan yang sisanya buat aku? Contoh, aku kalau berdoa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah murahkan rezeki, sembuhkan penyakit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti lebih banyak untuk diri kita baru untuk Rasul.
Sahabat itu ya Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, berapa bagian dalam doaku saya jadikan untukmu? Apa kata Rasul? Kata Rasulullah SAW, ma syi'ta wa in zitta fahuwa khairul lak. Ya terserahmu, mau doa bagaimana untukku, ya terserahmu, tapi semakin banyak untukku, semakin banyak manfaatnya untukmu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, saya akan jadikan separuh doaku hanya salawat kepadamu. Artinya kalau saya doa 10 menit, 5 menit salawat dan 5 menit doa untuk diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Terserahmu, wa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau kamu berani tambah, itu jauh lebih baik untukmu. Tawar menawar sama Rasulullah SAW, sampai di ujung hadis beliau berkata, ya Rasulullah, saya janji doaku semuanya untukmu. Artinya apa? Kalau dia angkat tangan berdoa, tidak satu pun minta buat dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli, sampai selesai. Tidak minta ampunan, tidak minta rezeki, tidak minta sehat, tidak minta keturunan, tidak minta apa-apa, hanya fokus dengan salawat. Karena dengan salawat, apa yang kita niatkan terkabul. Saya dapat dari guru saya, nanti saya akan ceritakan bagaimana cara berdoa. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya akan jadikan doaku hanya salawat kepadamu. Apa jawab Rasulullah SAW? Idzan taf'al yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk wa tuqda hajatuk. Kalau kamu lakukan hanya doamu hanya salawat kepadaku, akan dihilangkan segala kesusahan, diampuni segala dosa, dan dikabulkan segala hajat. Kata ulama, apa yang diharapkan oleh manusia? Hidup di dunia tambah susah dan hidup di akhirat tambah dosa. Betul? Itulah kita dapat dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa, ketika anda berdoa, contohnya seperti ini. Setiap anda berdoa, biasa mulai dalam bismillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu kata memuji Allah dalam segala pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ini mewakili semua pujian yang lain. Asmaul husna, segala sifat agung, segala kemuliaan diwakili oleh satu kata, alhamdulillahi rabbil alamin. Kata sederhana, kata tidak terlalu panjang, tapi maknanya sangat luas. Oleh karena itu boleh diulangi berkali-kali, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, sampai benar-benar merasa di hati. Karena ini ucapan mewakili segala pujian yang kita ingin sampaikan kepada Allah. Karena ada pujian yang kita ingat, ada pujian kata-kata yang kita tidak hafal, dan alhamdulillahi rabbil alamin mewakili segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silahkan doa, ya Allah, ampunilah dosaku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang salih salihah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi setiap langkah doa diawali dan diakhiri salawat. Faham? Subhanallah, wallahi dahsyat.